Hai, ketemu lagi bersama saya Muhammad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan akuntansi sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi sumber daya manusia? Akuntansi sumber daya manusia adalah suatu proses pengidentifikasian dan juga pengukuran data sumber daya manusia serta mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti manajemen, manajer, dan investor. Menurut saya sendiri, akuntansi sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan organisasi untuk merekrut, menyeleksi, dan juga mempekerjakan, melatih, serta mengembangkan manusia yang dijadikan sebagai aset organisasi. Apakah kalian ingat tentang pepatah Bung Karno, jas merah? Jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, begitu juga dengan akuntansi sumber daya manusia ini. Juga memiliki beberapa tahap pada awal mulanya hingga saat ini. Terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1966. Asal mula dari tahap ini yaitu dari konsep dan teori ekonomi tentang akuntansi sumber daya manusia. Dorongan ini bermula terhadap efektivitas kepemimpinan dan juga perspektif tentang sumber daya manusia itu sendiri, guys. Tahap kedua terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1971. Selama 5 tahun periode ini mengembangkan riset dan juga menilai model-model pengukuran biaya seperti historical cost dan juga replacement cost terjadi pada tahap ini. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1971 sampai dengan 1976. Selama 5 tahun lagi terjadi peningkatan usaha untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia ini. Dari riset tahap ketiga ini mencakup kelanjutan dari konsep tahap sebelumnya untuk mengukur dan juga mempertanggungjawabkan biaya dan nilai sumber daya manusia itu sendiri. Tahap keempat terjadi pada tahun 1976 sampai 1980, di mana dalam suatu proses pasti ada pasang dan surutnya. Nah, pada tahap keempat ini terjadi surut atau penurunan minat terhadap akademik untuk mengolah sumber daya manusia ini sendiri dalam dunia perusahaan. Yang terakhir, tahap kelima tahun 1980 hingga saat ini, yaitu awal kebangkitan minat dalam teori dan praktik akuntansi sumber daya manusia. Terdapat 3 cakupan luas yang berguna terhadap akuntansi sumber daya manusia, yaitu 1. Sebagai suatu alat politis, yaitu tentang untuk menunjukkan alternatif investasi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, sebagai suatu instrumen yang bersifat mendidik dan membangun pemahaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, yaitu sebagai alat bantu untuk dari pengambilan keputusan untuk memasukkan keputusan sumber daya manusia yang lebih baik dan juga lebih masuk akal dari sudut pandang manajemen itu sendiri. Selain cakupan luas tersebut, terdapat gambaran setidaknya 3 unsur utama, yaitu 1. Identifikasi dan pengukuran atas modal manusia dalam bagan. Yang kedua, identifikasi dan pengukuran dari modal manusia yang bukan bagan. Ketiga, pengisian informasi secara internal dan eksternal pada modal manusia. Hal ini diuji oleh entitas bisnis, peneliti, dan kelompok yang berkepentingan, otoritas nasional, dan organisasi internasional. Di samping itu, untuk melaporkan model manusia dan untuk memperluas pandangan atau perspektif para pemodal dan investor, pemangku kepentingan utama seperti pemerintah, pemodal, serta investor,
Oke. Alasan mengapa akuntansi sumber daya manusia tidak dimasukkan sebagai suatu alat. Alasan mengapa akuntansi sumber daya manusia tidak dimasukkan sebagai aset dalam perusahaan yaitu dengan alasan: satu, sumber daya manusia tidak dapat dimiliki. Yang kedua, tidak ada model yang dapat diterima secara umum. Yang ketiga, dalam perumusan standar akuntansi tidak terdapat standar yang terpisah untuk pelaporan sumber daya manusia. Yang keempat, seperti dalam kebanyakan kasus dari metode biaya historis di mana sumber daya manusia diperlakukan sebagai aset fisik, karakteristik dasarnya tidak sama dengan konsep pengakuan depresiasi. Karena hal tersebut merupakan tendensi umum dari manusia untuk semakin meningkat nilainya dengan suatu pengalaman. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang mengukur biaya sumber daya manusia dan nilai sumber daya manusia. Tujuan dari akuntansi sumber daya manusia itu sendiri adalah memasukkan nilai sumber daya manusia sebagai suatu aset perusahaan pada neraca, seperti halnya pada aset lainnya. 3 konsep seperti perkembangan tahap kedua tadi, yaitu historical cost dan juga replacement cost serta opportunity cost. Ya, kita akan membahas itu. Apa sih yang dimaksud dengan historical cost atau biaya awal? Yaitu biaya yang untuk pengeluaran secara historis yang terjadi sebagai suatu investasi dalam sumber daya. Setelah itu ada replacement cost atau penggantian biaya, yaitu suatu pengorbanan yang harus dilakukan hari ini untuk menggantikan sumber daya dari suatu organisasi. Opportunity cost adalah biaya kesempatan, yaitu jumlah maksimum yang dapat diperoleh sebagai sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif perusahaan. Biaya awal dari SDM mengacu pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia itu sendiri. Biaya penggantian atas sumber daya manusia merujuk kepada pengorbanan yang akan harus terjadi saat ini untuk menggantikan sumber daya manusia yang akan terjadi di masa yang mendatang, yang sedang dipekerjakan. Biaya penggantian atas sumber daya manusia secara khusus meliputi biaya yang dapat berkaitan dengan perputaran seorang karyawan ataupun biaya untuk merekrut dan mengembangkan sebagai penggantinya. Kondisi yang akan ditempati oleh orang yang di masa mendatang tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka dari itu sehingga yang dilakukan adalah untuk mengukur nilai individu pada suatu organisasi dengan 4 cara, yaitu 1. Mengestimasikan atau memperkirakan periode waktu di masa yang akan datang orang tersebut dapat menyumbangkan jasanya pada organisasi perusahaan. Kedua, mengidentifikasikan kondisi jasa yang mungkin ditempati oleh orang tersebut. Ketiga, mengukur nilai perolehan organisasi jika individu tersebut menempati kondisi itu selama periode yang sudah ditentukan. Yang keempat, memperkirakan lagi, mengestimasikan probabilitas bahwa seseorang akan menempati setiap kondisi di masa mendatang yang telah ditentukan. Hasilnya yaitu suatu ukuran langsung mengenai nilai yang diharapkan dari orang tersebut bagi suatu organisasi. Hermanson menunjukkan 2 teknik pengembangan pengukuran pengganti dari nilai moneter SDM. Di antaranya yaitu 1. Metode goodwill yang tidak terbeli atau unpurchased goodwill. Kedua, metode adjusted present value atau metode nilai sekarang yang terbeli. Goodwill. Apa sih itu goodwill? Goodwill adalah meramal pendapat di masa depan dan mengalokasikan kelebihan di atas perkiraan tersebut, kemudian di atas perkiraan laba normal dari industri kepada sumber daya manusia
goodwill ini lalu dialokasikan juga kepada sumber daya manusia. Yang kedua, metode nilai sekarang atau adjusted present value. Apa sih yang dimaksud dengan metode nilai sekarang? Yaitu meliputi penggunaan nilai sekarang dari pembayaran upah masa depan kepada karyawan sebagai ukuran pengganti dari nilai sumber daya manusia dan juga dihitung dalam 3 tahap. Di antaranya 1, pembayaran upah selama 5 tahun ke depan itu dihitung dengan nilai sekarang dengan tingkat pengembalian. Yang kedua, rasio efisiensi perusahaan, ukuran tingkat pengembalian perusahaan. Yang ketiga, mengalihkan nilai saat ini dari pembayaran upah di masa yang akan mendatang dengan rasio efisiensi. Oke. Nilai penggantian dari aset manusia akan dimasukkan ke dalam aset perusahaan lalu diperlakukan sebagaimana aset perusahaan lainnya. Sekian dulu guys presentasi dari saya. Apabila ada tantangan lainnya, saya akan posting dan upload videonya di YouTube. Oke, next video tetap tonton saya dan jangan bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.